Shalom Army of God. Selamat datang di ibadah online Army of God GMS Regional Jawa Tengah dan DIY. Percaya ya, dimanapun kita berada, Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkaranya yang luar biasa. Aku juga mau menyambut nih teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Welcome home. Selamat datang. Biar nggak ketinggalan informasi seputar gereja kami, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel di GMS Jawa Tengah DIY dan juga follow Instagram kami di GMS Semarang. Untuk teman-teman yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, atau kalian juga rindu untuk memiliki komunitas rohani untuk bertumbuh bersama, kalian bisa hubungi kami di 08 222 3390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke nomor rekening yang ada di layar, atau kalian juga bisa scan QR Code dengan dompet digital yang kalian punya. Aku juga mau mengundang teman-teman yang rindu untuk terlibat dalam proyek renovasi GMS Semarang. Kalian bisa memberikannya dengan cara transfer dan menambahkan Rp1 pada nominal yang akan kalian transferkan ke nomor yang ada di layar. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sungguh mengucap syukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali beribadah. Kiranya Engkau yang berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Engkau yang tutup bungkus Tuhan, dan biarkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya dapat diubahkan hidupnya dan juga dapat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan benar. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu.
bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. Kau dahsyat buat setiap hidup kami. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu.
dan kemenangan kami. Haleluya. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan mencari wajah-Mu dengan hati yang rindu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai setiap hati kami Tuhan. Ku nikmati
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati kemuliaan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Shalom Augers. Mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan baru dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, atas kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berbicara ya Tuhan, cengkeram setiap kami. Dengan hadirat-Mu, dengan roh kudus-Mu, dengan roh hikmat dan wahyu-Mu. Ajar kami Tuhan mengerti apa yang hendak Kau katakan dalam kehidupan setiap kami. Terjemahkan ya Tuhan dalam bahasa yang paling sederhana, yang bisa kami mengerti Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, urapi hamba-Mu dan urapi seluruh jemaat-Mu dan orang yang mendengar firman ini ya Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Biar kami gak tersesat di jalan kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, tuntun kami. Kami seperti domba-Mu ya Tuhan. Kami adalah domba-domba-Mu, Kau adalah gembala kami. Tuntun kami Tuhan, gembalakan kami, perdengarkan suara-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk menerima sesuatu yang baru, untuk kami diberkati hari ini. Dalam nama Yesus, dan semuanya siap diberkati dan diubahkan, katakan haleluya, amin. Shalom Augers, gimana kabar kalian? Saya berdoa supaya kita semua ada dalam tangan perlindungan Tuhan. Sekalipun kita hari ini gak bisa berjumpa secara tatap muka, kita bisa secara online, kita bisa beribadah juga. Saya percaya itu karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Di masa-masa PPKM kayak gini gak gampang, kita dibatasi ini dan itu. Mungkin kita juga berpikir, aduh nanti gimana nih ke depan, apa yang harus aku kerjakan ya, apa yang harus aku kerjakan, aku bingung nih ke depan, gak tahu mau ngelakuin apa. Percayalah, di masa-masa yang sulit seperti ini, kita dibatasi oleh situasi dan kondisi. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita. Ada satu firman dikatakan demikian, kita ini adalah buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tidak usah khawatir dengan ini dan itu. Ada sesuatu perkara-perkara yang Tuhan sediakan untuk kehidupan kita. Ada perkara-perkara yang baik, pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah untuk kita. Jadi gak usah pusing, gak usah khawatir ini dengan itu. Ada hal yang besar yang Tuhan akan sediakan untuk hidupku dan hidupmu. Katakan amin. Amin. Mari saya buka dengan ayat yang pertama ini. Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian yang B. Daniel 11 ayat yang ke-32b. Dikatakan demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya ulangi lagi.
Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah ini loh sebagai orang percaya. Kita ini harus menjaga hati kita, menjaga api kita, passion kita. Kita gak boleh lemah, kita gak boleh semangat, kita gak boleh pudar. Sebagai orang muda kita harus berapi-api. Kita gak boleh jadi orang yang lemes. Caranya gimana? Cari dulu dong pengenalan akan Allah. Tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat. Dan tantangan generasi ini itu adalah harus jadi tetap kuat. Apapun keadaan, apapun masalah, apapun pergumulan kehidupan kita mungkin semakin sulit, tetap kita harus jadi orang yang kuat. Katakan amin. Apalagi tantangan hari ini, TikTokers di mana-mana. TikTokers di mana-mana, kita mikir, wah TikTokers cuma hanya semua sebentar potongan cuma sebentar doang. Tantangan generasi kita ini adalah kalau panas sebentar doang, setelah itu lemes lagi. Tantangan kita hari-hari ini menjaga api kita tetap nyala, semangat kita gak boleh padam. Kita gak boleh jadi orang yang lemah, harus jadi orang yang kuat. Be strong. Katakan be strong. Jadi orang yang kuat. Gak boleh ini, semangatnya waktu ketemu, semangatnya kalau waktu kita offline, ketemu tatap muka, waktu online kita lemes, gak boleh. Mau online, mau offline, kita harus tetap kuat. Katakan amin. Kita harus tetap kuat, kita gak boleh loyo. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, harus tetap kuat, dan bertindak. Dalam bahasa Inggrisnya adalah bertindak ini adalah do exploit, atau melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menyediakan hidup kita ini perkara-perkara yang biasa, selalu luar biasa. Kita ini adalah God's masterpiece, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Gak ada yang sama, kembar pun gak ada kembar yang sama. Pasti ada bedanya. Unik, setiap kita ini unik. Kita gak boleh rendah diri, kita ini unik. Kita ini unik. Bayangkan ini, kita ini punya rencana yang besar, setiap pribadi lepas pribadi yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan rancangan itu besar. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas binatang-binatang, atas binatang-binatang di laut, burung-burung di udara, hewan-hewan yang merayap di bumi. Berkuasalah atas itu semua. Dan taklukkanlah itu, naklukkan bumi. Wow, ada perkara yang besar yang Tuhan sediakan untuk kita alami bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pengen kita mengalami itu. Tuhan pengen kita ini melakukan perkara-perkara yang awesome, yang luar biasa, yang exploit. Amin. Ada perkara-perkara yang besar, kita gak boleh jadi orang yang biasa-biasa. Jangan mau semangat kita sebentar, terus kita ini loyo. Kalau gak ditelepon marah, kalau nggak di WA nggak dibales marah. Kalau WA ada dibales langsung ngomongnya gini, ngomongnya demikian. Aku ini bukan koran ya, cuma hanya dibolak-balik, dibaca, tapi nggak dibales. Jangan gitu dong. Kita ini nggak boleh cuma kalah dengan keadaan, gitu dikit-dikit marah, ngambek. Biasalah. Come on. Kita ini bukan dikuasai oleh perasaan kita. Kita harus menguasai perasaan kita. Karena apa? Karena ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Jangan baperan. Katakan gini, aku gak boleh baperan. Saya dengar. Yes. Kita gak boleh baperan. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Perhatikan di sini. Nah, gimana cara kita menggenapi rencana Tuhan yang besar? Matius 20 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Ini kisah tentang murid-murid pada ngomong, aku mau jadi yang terbesar.
Aku mau ya Tuhan duduk sebelah kanan kirimu. Bahkan sampai ibunya murid-murid ini juga intervensi di situ. Tapi Tuhan ngomong demikian pada murid-murid. Dikatakan demikian, Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Gimana cara kita menggenapi rencana Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang besar? Adalah dengan cara melayani. Tapi seringkali kita berpikir, aku gak maulah, ikut Tuhan biasa-biasa aja lah. Gak perlu aktif lah, kan gak ada yang lihat nih online. Ya doa ya sembarangan, ibadah sama makanlah snack lah, atau makan coklat lah, atau makan apa, atau sama lakukan sesuatu lah, atau masak lah, atau nge-game lah, ibadah lah. Bisa hal itu bisa dilakukan. Gak ada yang tahu lah. Aku gak mau jadi orang yang radikal gitu loh. Buat apa? Kita sendiri yang rugi. Kita gak akan pernah bisa menggenapi rencana Tuhan. Jikalau kita hari ini kita gak bisa menangkap itu. Kita mau jadi orang yang biasa-biasa, maka kita gak akan bisa menjadi orang yang menggenapi rencana Tuhan. Padahal Tuhan berkata, rancanganku ini, aku tidak punya rancangan, tidak punya rencana yang kecelakaan. Tapi rancangan Tuhan selalu ada damai sejahtera dan mendatangkan pada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Kita gak boleh naif. Kalau kita tidak mau menggenapi rencana Tuhan, kita gak bisa. Kita ngomong, aku mau punya hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan penuh dengan harapan. Ayo genapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo punya semangat yang kuat. Gak boleh lemes, gak boleh loyo, gak boleh lemah. Kita harus tetap kuat dan bertindak. Kita harus mengenal Allah, tetap kuat dan bertindak. Katakan amin. Amin. Ayo miliki sama-sama. Kita harus keluar dari hal-hal itu. Kita harus keluar dari hal-hal itu sendiri. Amin. Kita perlu punya hati yang melayani untuk menggenapi rencana Tuhan. Di sini dikatakan secara jelas, Yesus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang karena dia mengasihi kita dan dia menggenapi semua apa yang difirmankan Bapa kepadanya. Dia genapi itu dan dia melayani, bukan dilayani. Dia Yesus pun datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, gak heran Yesus ditinggikan di atas segala-galanya. Ada amin? Ada amin? Mari kita mempunyai hati yang melayani hari ini. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya AOGers bisa menangkap rencana Tuhan ini. Fondasinya gak boleh hilang. Saya masih ingat waktu saya awal-awal pelayanan. Gak mikir jabatan, gak mikir ini dan itu. Sudahlah, yang penting kita melayani. Apapun dikerjakan. Kita bangun mimbar sama-sama waktu itu. Wah, jadi kayak angkut-angkut kuli bangunan gitu. Wah, bikin mimbar sendiri, ngecat gereja sendiri, semua dekor sendiri, semuanya. Wah, semangat. Karena hati ini rindu melayani Tuhan. Apa yang bisa dibantu? Jemput orang di sana, oke aku jemput ya. Ini ke sini, oh iya ini, doakan ini ya. Iya boleh, wah semuanya dikerjakan. Karena hati ini loh rindu melayani. Hati ini rindu melayani. Saya malah gak mikir saya ini akan jadi gembala. Gak punya pikiran ke sana. Cuma satu modalnya, cuma hati yang mau melayani aja. Itu doang. Dulu diremehin, gak masalah. Mau diremehin pun gak apa-apa. Mau jadi apa jadi hamba Tuhan? Mau jadi apa jadi gembala? Saya bilang, mau jadi apa jadi gembala? Yang jelas jadi hamba Tuhan saja. Gak ada yang lain. Hatiku mau terus melayani Tuhan.
dimulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini? Kerjakanlah, punya hati yang melayani. Mungkin Anda bisa ngomong demikian, aku udah melayani kok, di CG aku melayani, di gereja aku pelayanan, semua pelayanan. Tapi apakah benar hati kita ini juga terus punya hati yang melayani? Atau kita cuma hanya sekedar pelayan tapi gak punya hati yang melayani? Kayak kita ini bisa memberi tanpa kasih. Gitu. Kita bisa memberi tanpa kasih. Tapi firman Tuhan berkata demikian juga, kita gak bisa mengasihi tanpa memberi. Tapi apakah semua pemberian itu adalah bentuk kasih? Belum tentu. Kita bisa melayani tapi kita gak punya hati di sana. Ayo hari ini untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar, taruh hatimu di sana. Milikilah hati yang melayani. Amin. Milikilah hati yang melayani. Kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonos atau diakonia. Diakonos pelayan. Beberapa orang mikirnya adalah kalau ngomong diakonos, diakonia kayak pelayanan sosial gereja mungkin. Tapi sebetulnya padahal arti sebenarnya diakonos adalah melayani itu bisa dibilang seperti ini gini. Setiap apa yang kita pikir, lihat, dengar, katakan, atau motivasi kita, orientasi kita berikan kepada Tuhan. Jika orientasinya bukan Tuhan, maka hati kita keliru. Waktu kita melayani karena kita takut dimarahin, waktu kita melayani karena kita sungkan sama ini, karena kita sungkan sama itu, hati-hati. Hati kita sudah bukan hati melayani, tapi hati kita sudah takut karena konsekuensi. Ayo miliki hati yang melayani. Jadilah pelayan yang sesungguhnya. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan hari ini untuk membuka setiap kita. Oh iya Tuhan, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau menggenapi rencana Tuhan. Ada beberapa hal tentang pelayanan hari ini, melayani. Yang pertama, melayani membuat kita bisa mempraktekkan bagaimana kita ini mengasihi Tuhan dan sesama. Pelayanan kita yang kita kerjakan, yang pertama, itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bukankah Tuhan berkata demikian? Hukum yang terutama dan yang paling utama, kasih Tuhan Allahmu segenap hati, kekuatan, jiwa, akal, budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini, gak ada. Tuhan berkata, ayo kasih. Nah bagaimana kita bisa mengasihi? Ya miliki hati yang melayani. Hati yang melayani adalah bentuk di mana kita ini mengasihi Allah dan sesama kita. Yesus ngomong demikian, datang untuk melayani bukan dilayani, dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Kita bisa lihat, oh gitu ya. Jadi kalau melayani itu bukan berbicara tentang diri sendiri. Melayani itu berbicara tentang orang lain. Tapi waktu kita melayani, Kolose dikatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita kerjakan hari ini, mau di rumah, mau di kos lah, mau di kontrakan lah, mau di gereja lah, dimanapun kita ada, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah pelayanan. Amin. Tapi itulah bentuk kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tidak mungkin kita bisa ngomong gini, aku mengasihi Tuhan kok, tapi aku tidak mau pelayanan. Aku jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Gak bisa dong. Gitu. Sama halnya, aku tidak marah kok, cuma aku tidak mau ngomong sama dia, malas saja. Pasti ada sesuatu di hati, ada ganjelan. Gak murni hatinya. Kita gak boleh demikian. Karena melayani adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita mengekspresikan itu adalah dengan cara kita melayani Tuhan. Mari layani Tuhan. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Amin. Yang kedua, melayani membuat kita
melihat lebih jauh, lebih luas dalam hidup ini. Bisa memahami kebutuhan-kebutuhan sekitar kita waktu kita melayani. Bisa melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan orang-orang yang di sekitar kita. Waktu kita melayani, kita melihat perkara yang jauh lebih luas. Saya teringat kisah tentang Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa, Tuhan, jikalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripada aku. Tapi Yesus ngomong demikian, kalau enggak, ya sudah biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Melayani membuat kita ini melihat perkara-perkara jauh lebih luas. Yesus waktu berdoa demikian, dia lihat kita. Oke. Dia lihat kita. Ada siapa? Ada Ade lah. Ada siapa lagi? Semua anak-anak AOG Semarang. Ada nama-nama kita di sana disebutkan satu-satu. Ada Davidmu, ada Budi lah, ada Michael. Ada semua nama-nama satu-satu. Kalau aku nggak mati buat mereka ya Tuhan, mereka nggak bisa diselamatkan. Melayani Yesus melihat kebutuhan yang jauh lebih besar. Nggak apa-apa, aku mati nggak apa-apa. Yang penting dia diselamatkan. Yang penting kita diselamatkan. Waktu kita punya hati yang melayani, kita mampu melihat kehendak Tuhan. Hidup kita nggak jadi sempit. Hidup kita jadi luas. Kapasitas kita untuk menerima dan menggenapi rencana Tuhan jadi lebih besar waktu kita mau melayani. Milikilah hati yang seperti itu. Milikilah hati yang seperti itu. Bayangkan demikian. Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Kisah orang yang dilepaskan, orang Gerasa yang dilepaskan Tuhan. Masih ingat kisah tentang itu? Yang ada babi-babi. Orang ini kerasukan, terus Tuhan ngomong hadik. Langsung rohnya tuh masuk ke babi-babi, babinya terjun. Jangan ingat babinya doang. Gitu ya, jadi lapar. Tapi ingat kisah ini, waktu orang ini diselamatkan Tuhan, dia langsung tidak pedulikan siapa dirinya. Dia tidak mikir orang mikir apa tentang dia. Dia cuma rindu melihat Yesus saja dan berkata, sudah Tuhan, aku mau melayanimu. Orang yang kerasukan ini berkata demikian. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu setelah musir ini, setan, dari orang Gerasa ini, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenan menyertai dia, melayani dia. Yesus tidak memperkenankannya, tapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang ini disuruh lihat keadaan. Daripada kamu ngikutin aku, Yesus ngomong, kalau kamu benar mau melayani aku, lihat keadaan sekitar. Pulang ke kampungmu, ke keluargamu, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Melayani membuat kita jadi bisa melihat keadaan sekitar jauh lebih luas. Bayangkan orang melayani ini, si orang Gerasa ini, dia nggak ada, aku nggak mau, aku mau tetap ikut Yesus. Karena aku tahu Yesus ini Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Intinya aku punya pemikiranku sendiri, aku nggak mau dengar kata Yesus. Iya, biar aku ikut Yesus saja, nggak mau pulang ke kampung. Di firman nggak dikatakan demikian. Seringkali kita terjebak, katanya kita punya hati melayani, tapi hati ini gak melayani. Belajar dong dari orang Gerasa ini. Belajar yuk dari orang Gerasa ini. Dia pengen melayani Tuhan. Tuhan berkata, hei,
lihatlah kebutuhan sekitarmu. Kamu akan bisa melayani di sana. Lihatlah kebutuhan orang yang ada di sekitar Anda. Mungkin teman CG kita, mungkin teman kampus kita, teman sekolah kita. Lihat kebutuhan di sekitar. Itu membuat kita bisa melayaninya. Bisa membuat kita melayani. Ada amin? Beritakan kebaikan Tuhan. Kita gak boleh terjebak dengan ini dan itu. Melayani artinya adalah kita ini mengikuti apa yang Tuhan katakan. Memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Yang kedua. Yang ketiga adalah melayani adalah hal yang termudah dilakukan. Karena gak memerlukan inisiatif orang lain tapi inisiatif kita. Ternyata kita ini perlu inisiatif untuk melayani. Gak bisa langsung gitu, gak bisa. Perlu inisiatif. Dan itu hal yang mudah dilakukan. Karena apa? Karena itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, gampang untuk kita melayani mereka. Tapi kalau kita benci, kalau kita sudah marah, kita ini sudah punya hal-hal yang disembunyikan di dalam hati, rasa gak terima, kita gak bisa melayani. Sekalipun kita melakukan tindakan pelayanan, tetapi gak akan ada dampaknya apa-apa. 1 Korintus 13 dikatakan, kamu berikan tubuhmu untuk dibakar, mau bisa bicara dengan bahasa malaikat, bisa lakukan ini dan itu, semua gak ada faedahnya karena gak ada kasih di sana. Apapun yang kita kerjakan hari ini, jikalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Dan kasih itu kalau kita semua dilakukan dengan kasih itu akan menjadi lebih mudah. Katakan amin. Siapa yang pacaran? Yang belum pacaran ya ada waktunya nanti. Tapi kalau yang pacaran atau siapa yang suka sama orang, pernah suka sama orang gitu aja lah. Kalau kita suka sama si A misalnya, kita suka sama si A. Orang si A ini mau ngapain aja, kita pasti dengan rela hati kok. Carikan sesuatu kebutuhannya apa, kita pasti akan bantu. Sekalipun di mana rasanya aku pengen tolong orang ini, karena apa? Karena itu inisiatif kita. Nah kadang-kala kita gak punya inisiatif karena apa? Kasihnya mulai luntur, kasihnya mulai hilang dalam hidup kita. Kasihnya mulai hilang. Lah gimana caranya waktu kasih ini mulai hilang? Ingat tadi, kitab Daniel tadi berkata, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Bagaimana cara memulangkan kasih ini? Ya kenal Tuhan dong. Gimana caranya? Kagumi dong Tuhannya. Jatuh cinta lagi sama Tuhan. Jatuh cinta sama Tuhan. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih itu gak pernah gagal. Kalau sudah mulai luntur, kita perlu kembali sama Tuhan dan kita ngomong, Tuhan aku pengen kenal Engkau lagi. Kalau kita kenal Tuhan, kita tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa. Kita pasti kagum sama Tuhan. Kita pasti kagum sama Tuhan. Orang yang model seperti kita kayak gini bisa terima anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita yang harusnya binasa, di dalam kekekalan Tuhan selamatkan kita. Apakah kita tidak punya hati yang bersyukur ya Tuhan? Bayangannya adalah gini, beauty and the beast. Tuhan itu awesome, kita ini sebenarnya layak. Kita sebetulnya layak, tapi kita diberikan itu. Gimana punya kasih yang lagi? Kasih yang mulai bertumbuh lagi adalah kenal Tuhan lagi. Kenal isi hatinya. Miliki kasih. Kasih itu perlu dijaga. Gak bisa cuma hanya aku sudah kenal Tuhan, aku tahu Tuhan mengasihiku doang. Gak bisa berhenti sampai situ. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, kita harus tahu. Kita ini harusnya binasa. Tapi kita beroleh hidup yang kekal oleh karena kasih karunia-Nya. Di situ kita akan mulai bangkit kembali. Kasihnya itu karena kita kenal sama sumber kasih. Hati ini mulai berkobar kembali. Ada orang-orang yang kehilangan kasih Tuhan. Ayo kembali kenal Tuhan. Ingat
Tuhan yang sudah punya rencana dalam kehidupan kita. Tuhan yang sudah punya rencana dalam kehidupan kita. Dia Allah yang gak pernah gagal. Dia Allah yang gak pernah gagal. Dia selalu berhasil. Firman yang sudah keluar, yang diperintahkan keluar dari mulutnya, tidak akan pernah gagal atau kembali dengan sia-sia. Katakan amin. Tapi kasih itu hal yang paling mudah karena inisiatif. Apa yang bisa aku lakukan ya? Apa yang bisa aku lakukan ya? Hal yang paling mudah melayani itu. Jikalau dilakukan dengan kasih. Bayangkan, saya bilang paling mudah bukan berarti gak sulit dilakukan. Kadang-kala kita perlu membangkitkan kembali kasih kita. Maksud saya mudah adalah kita gak perlu nunggu orang lain kok. Inisiatif orang lain. Karena melayani selalu dari inisiatif dari pribadi kita sendiri. Gak perlu inisiatif orang lain. Ada amin? Melayani membuat kita bisa mempraktekkan kasih kita. Melayani buat kita bisa melihat lebih luas kebutuhan sekitar kita. Melayani hal yang paling mudah dilakukan karena inisiatif kita. Melayani berikutnya adalah melayani membuat kita merasa dimiliki dan berharga. Banyak orang merasa dirinya berharga, merasa dirinya gagal, merasa dirinya bukan siapa-siapa, gak dimiliki. Karena apa? Kan gak punya hati yang melayani. Coba kita lihat 1 Korintus 20 ayat 1 Korintus 12 ayat yang ke-20 maksud saya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-20 sampai dengan 27. Dikatakan demikian, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jika mata jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita memberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita memberikan perhatian khusus. Contoh alis kurang tebel, tebelin alisnya. Hidung kurang mancung, dimancungin. Kasih shading, kasih apa? Kalau yang cewek paling tahu, saya enggak tahu. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, saling melayani, memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Waktu kita melayani, kita tahu bahwa kita adalah bagian dari tubuh. Kita akan merasa dimiliki dan kita akan merasa berharga karena berfungsi. Kadangkala untuk kita ini merasa dimiliki dan berfungsi bukan cari perhatian, bukan egois, tapi justru memberikan diri untuk melayani. Selalu nolehnya kanan terus. Mata sebelah kiri gak perlu, udah lepasin aja. Gak bisa dong. Atau kita semua orang Indonesia semua pakai tangan kanan, ya udah tangan kiri dipotong. Gak bisa dong. Yang dipakai cuma 2 jari ini, mau makan mau apa cuma paling banyak ya 3 jari inilah, yang 2 jari ini enggak, ya dipotong. Gak bisa gitu. Gak bisa begitu. Kita semua saling memerlukan. Waktu kita punya hati yang melayani, waktu kita punya hati yang melayani, kita seperti anggota tubuh yang tahu posisi dan fungsinya. Otomatis kita ini akan merasa dimiliki, gak pernah ditinggalin, gak pernah dibuang. Milikilah hati yang benar-benar murni di dalam pelayanan. Karena dengan cara waktu kita melayani, kita semakin sadar bahwa kita ini dibutuhkan, kita ini berharga, kita ini ada di dalam satu tubuh.
Kalau Anda hari ini merasa tidak berharga, gak mungkin Yesus mati buat kita. Gak mungkin Anda muncul di bumi ini. Kalau Anda merasa tidak berharga, ingat kembali, Tuhan punya rencana yang besar. Jangan merasa gak berharga, jangan merasa gak dimiliki. Ayo kita ganti semua itu, tinggalkan semua itu. Putus hubungan dengan itu keminderan, putus hubungan dengan hati yang keliru. Gak ada orang peduli sama aku, gak ada orang yang care. Ngapain pelayanan, ngapain ini. Pas justru gitu ya dibalik ya sama iblis itu, pikirannya bisa dibalik gitu. Jangan mikir, aku udah dimiliki ya sudahlah, ngapain pelayanan. Keliru. Waktu kita berpikir demikian, iblis senang. Tapi kalau kita mikir, aduh aku gak dimiliki ya, mungkin aku gak berfungsi kali ya. Aku mau berfungsi aku mau coba hari ini memiliki hati yang melayani. Apa yang bisa bantu aku bantu. Apa yang bisa aku kerjakan hari ini. Mata gak bisa ngomong sama tangan, aku gak butuh engkau. Saling membutuhkan. Anda dibutuhkan. Di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Mawar Shalom, kita semua ini adalah bagian dari sesuatu yang besar. Dan kita saling membutuhkan. Oleh karena itu, kita harus punya hati yang melayani satu dengan yang lain. Ayo kalahkan keminderan kita. Ayo kalahkan. Gak perlu besar-besaran, sudah. Mau jadi besar, jadi pelayan. Mau jadi hebat, jadi pelayan. Jadi terkemuka, jadi hamba. Pemikiran kita harus demikian. Ada amin? AOG? Amin. Saya ngerasa ada orang-orang yang demikian. Ngerasa gak dimiliki. Jangan begitu. Ayo. Engkau adalah anggota tubuh Kristus. Engkau adalah anggota di dalam kegerakan ini. Di dalam rencana Tuhan yang besar. Engkau adalah anggota. Engkau diterima. Ayo punya hati yang melayani. Terlibat lebih lagi. Yang berikutnya, melayani membuat kita dijagai supaya kita gak sombong. Melayani membuat kita ini diingatkan bahwa kita ini hamba bukan Tuhan. Kita gak bisa egois. Melayani ini membuat kita ini sadar bahwa kita ini adalah hamba bukan Tuhan. Yohanes 13 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian, Yohanes 13 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Dikatakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus berkata, waktu kamu melayani, ingat kamu tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Kamu ini utusan, tidak lebih tinggi daripada orang yang mengutusnya. Kamu akan bahagia kalau kamu melakukannya. Waktu kita jadi hamba Tuhan, kita punya hati yang melayani. Tuhan berkata, kita ini bahagia. Kita ini bahagia jikalau kita melakukannya. Kalau kita punya hati yang melayani, kita akan berbahagia, katakan amin. Tapi sadar gak, waktu kita melayani ini, kita ini gak jadi tuan. Orang Gerasa tadi itu loh, dia bilang, aku gak mau. Aku mau sama Yesus saja, yang lain aku gak mau. Yesus, karena Yesus yang berjasa. Aku cuma milih satu pribadi ini, yang lain aku gak pedulikan. Tetap kemana aja, gimana Yesus ada, aku mau ada di situ. Sudah, aku mau di situ aja. Gak bisa. Apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus perintahkan maksudnya. Orang Gerasa ini dia sadar dia tuh hamba. Dia harus kembali ke rumahnya. Dia harus melayani orang-orang sekampungnya dan memberitakan kebaikan Tuhan di sana. Artinya apa? Melayani membuat kita semakin rendah hati, dijagain.
Kalau kita sudah melayani, jangan sombong. Kalau kita sudah punya hati melayani, kita sudah pelayanan, mungkin kita dipuji, kita diapa, ingat kita hanya hamba Tuhan. Jangan sombong. Amin. Tapi waktu kita melayani, kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa sombong, kita dijagai dengan kerendahan hati. Minimal kita sadar posisi kita, hamba yang mau menyenangkan hati tuannya. Katakan amin. Amin. Yang berikutnya, melayani itu membuat kita kuat. Ingat tadi, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Melayani membuat kita ini kuat. Kok bisa ya? Bisa dong, karena Allah yang memberikan kita kemampuan. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh setiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan apa? Dengan apa? Dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulangi lagi, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Melayani, waktu kita melayani di sini dikatakan, hendaklah kamu ini melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Aku ini capek, aku gak punya waktu, aku gak punya ini. Udah gak usah banyak alasan dulu, lakukan dulu. Waktu Anda capek, waktu Anda melayani ini, benar-benar Anda sungguh punya hati yang melayani, Anda akan heran-heran. Di tengah Anda capek, di tengah Anda banyak tugas mungkin, lagi skripsi mungkin, atau mau tes mungkin. Tiba-tiba ada kekuatan baru yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Ada anugerah yang baru, kekuatan sehingga kita mampu melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada orang-orang yang lemah hari ini rohnya. Ada orang-orang yang merasa gak layak untuk melayani dulu. Layanilah Tuhan. Waktu kita melayani, ada kekuatan yang dianugerahkan kepada kita. Kita menjadi dikuatkan kembali. Karena dialah sumber kuasa itu. Karena dialah empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Waktu kita melayani, kita pun disegarkan kembali. Banyak kali saya ini kalau melayani kadang ya merasa capek, ya karena masih manusia. Aduh, di masa-masa crowded malah banyak sekali ada ini, layani ini, layani itu. Waduh, banyak sekali rasanya, gak berhenti-berhenti. Aduh, capek ya kadang-kadang, aduh kok gak berhenti-berhenti ya. Tapi waktu kita melayani dengan hati yang benar, Tuhan berikan kekuatan baru. Sehingga saya pun masih ada sampai hari ini. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya percaya kalau kita melayani dengan hati yang benar, Tuhan akan limpahkan kekuatan yang baru atas kehidupan kita. Amin. Ada kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, membuat kita ini semakin kuat dalam waktu kita melayani. Saya tutup dengan satu ayat terakhir ini. Roma 12 ayat yang ke-11.
Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini dikatakan melayani. Kita tidak boleh kendor kerajinannya. Roh kita harus nyala dan kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan, bukan manusia. Kalau kita melayani manusia, kita lemes. Kalau endingnya di situ doang. Tapi layani Tuhan, ada higher purpose. Kita melayani manusia karena kita sedang melayani Tuhan. Tuhan yang perintahkan kita harus melayani orang-orang ini. Waktu kita doakan anak-anak kita, doakan anak-anak CG kita, doakan teman-teman kita, doakan keluarga kita. Kita berdoa, kita sedang melayani Tuhan. Ingat di sana, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Kata-kata melayani di sini adalah dipakai kata bukan kairos, tapi kurios. Kairos itu adalah waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Bukan kurios di dalam Tuhan. Yang melayani harus di dalam Tuhan. Harus dong. Tapi kata-kata di sini, rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Kata-kata layanilah Tuhan di sini memakai kata kairos. Ada waktu-waktunya Tuhan. Artinya layanilah Tuhan selama masih ada kesempatan dalam hidup kita. Jangan tunda-tunda di dalam melayani Tuhan. Karena melayani membuat kita kuat. Melayani membuat kita semakin rendah hati. Kita gak sombong. Melayani membuat kita ini sadar diri. Bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan karena kasih anugerah. Melayani membuat kita bisa melihat kebutuhan yang lebih luas. Melayani membuat kita ingat bahwa kita ini dimiliki dan berharga. Melayani itu membuat kita bisa mempraktekkan, menunjukkan kasih kita, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Ayo layani Tuhan dengan segenap hidup kita. Katakan amin. Ayo layani. Karena apa? Ada perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ada amin? Saya percaya kalau kita tidak kehilangan ini, kita akan memperoleh perkara-perkara besar. Satu renungan. Satu closing, saya akan closing dengan ini. Satu renungan. Bayangin coba kita renungannya gini. 1 menit sebelum kita gak ada. Kita bayangin coba. Kalau kita mau gak ada nih 1 menit kita bisa bayangin. Kira-kira ini sudah kita menggenapi rencana Tuhan atau belum ya? Kita ini benar gak ya di hadapan Tuhan ya? Kita ini lurus gak ya di hadapan Tuhan? Kalau enggak kita pasti dihinggapi ketakutan. Tapi kalau sudah kita ngomong Tuhan, ini aku sudah berikan yang terbaik. Aku sudah melayani Engkau ya Tuhan. Kita akan damai sejahtera. Ayo miliki hati yang melayani. Saya diingatkan, kalau kita gak ada nanti, Tuhan pasti akan ngomong demikian. Ayo sini, masuklah dalam bagian Tuhanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Oh, itu yang kata-kata yang ditunggu oleh setiap kita orang-orang yang percaya. Hambaku yang baik dan setia. Hambaku, hambaku, hambaku. So, milikilah hati yang melayani hari ini AOG. Supaya kita bisa mengenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Selama masih ada kesempatan, ada kairos, ini waktunya Tuhan. Sekarang ini kita bisa melayani kapanpun. Bukan hanya kurios di dalam Tuhan, tapi kairos. Kita selayani Tuhan. Selama masih ada kesempatan. Ayo saya ajak semua AOG masuk ke dalam rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan meteraikan firman Tuhan. Amin Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab kau sangat, oh sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari materaikan firman-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Biar kami terus mengenal Tuhan dan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap Augiers dimanapun mereka berada Tuhan hari ini. Pakai hidup mereka Tuhan untuk memenuhi setiap rencana-Mu. Hamba percaya ada rencana Tuhan yang besar atas AOG. Aku berdoa, mari kita berbahagia bersama-sama. Hirapatakaya rapatakaya shikiri bikaralama. Oramaya shikiri bikaralama tatakarabaya shikiri bikaralama. Orapatakaya ralamatakaya shikiri bikaralama. Orapapapaya shikiri bikaralama tatakaralama ya shikiri. Mari pakai setiap kami Tuhan untuk menggenapi setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Aku berdoa ya Tuhan, biar kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami, membebaskan hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang merasa engkau gak berharga, merasa gak dimiliki lagi. Engkau merasa dan ada orang yang peduli denganmu. Hari ini Tuhan peduli. Jika engkau mendengar firman ini, Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan masih peduli sama kita. Jangan merasa jauh. Jangan merasa gak berharga. Anda adalah tubuh Kristus. Hari ini orang yang merasa demikian. Bisakah engkau angkat tangan sederhana seperti ini di hadapan Tuhan? Biarkan kiranya kasih Tuhan memenuhi hidupmu hari ini. Tuhan berkata hari ini, engkau dimiliki, engkau dikasihi. Engkau berharga di mataku kata Tuhan, dan engkau mulia. Oramaya shikara patakara takara. Jamah setiap orang yang mengangkat tangan ya Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada. Sungguh ya Tuhan, berikan hati yang melayani dalam hati mereka. Biarkan mereka berfungsi ya Tuhan di dalam tubuh Kristus ini. Sehingga mereka mengerti bahwa mereka dimiliki dan berharga. Aku berdoa hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, balut setiap luka hati. Balut ya Tuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa hari ini. Jamah setiap mereka. Ya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Iramaya shikara patakara la patakana nama Yesus.
Ada orang-orang yang merasa letih. Anda pelayanan, Anda ngerasa sudah capek. Anda ngerasa sudah aku gak mau lagi lah terlibat lebih lagi. Aku sudah burn out. Tuhan berkata hari ini, jika engkau melayani orang lain, layanilah orang lain itu dengan kekuatan yang dianugerahkan kepada Allah. Ada kekuatan baru. Jikalau hati kita benar, hati kita lurus di hadapan Tuhan. Kalau kau merasa burn out hari ini, taruh hari ini kedua tanganmu di dadamu seperti ini. Dan berdoa, Tuhan aku capek, aku lelah Tuhan. Ngomong sama Tuhan, gak apa-apa. Dia adalah Allah yang mendengar setiap seruan kita. Aku capek, aku lelah. Tapi jangan berhenti di situ. Mari kita lanjutkan. Aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Berikan aku kekuatan baru. Ampuni aku ya Tuhan. Jikalau aku egois, aku perhatikan diriku sendiri, aku gak mau melayani orang lain. Ampuni aku. Aku mau hari ini punya hati yang melayani. Aku mau punya hati yang terus melayani Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Mau berdoa buat orang yang seperti ini Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan menguatkan mereka. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Tuhan turun atas kehidupan orang-orang yang merasa hari ini berbeban berat, burn out. Berikan api-Mu ya Tuhan. Bakar hati kami kembali. Supaya kami rindu untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, jamah setiap mereka Tuhan. Materai firman-Mu yang sudah kami terima hari ini. Biar kami terus Tuhan bisa mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Sekali lagi bersama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Dengarin doa setiap kami ya Tuhan. Biar Kau dapati hati seorang hamba atas setiap kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan-Mu, berkati kehidupan-Mu manapun Engkau melangkah. Berkati jalan masuk-Mu, diberkati jalan keluar-Mu. Oleh karena Allah menjadi barisan penopang sebagai kehidupan-Mu. Dan pandanglah ke atas, bahwa langit di atasmu akan menjadi langit tembaga, dan tanah yang Kau injak kedua kaki akan menjadi tanah besi. Oleh karena Tuhan yang mengurapi hidup kita. Dan tangan yang Kau angkat hari ini, Tuhan akan urapi
dan menjadikan semua usahamu berhasil. Diberkatilah usahamu, kuliahmu, studimu, masa depanmu, keluargamu. Di dalam nama Yesus. Dengan berkat yang terbaik ini, hanya di dalam nama Yesus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wow, siapa yang diberkati Tuhan hari ini dengan firman Tuhan? Mari bisa katakan haleluya dimanapun kalian berada. Haleluya. Nah, saya melihat teman-teman kayaknya ada yang baru pertama kali join nih hari ini. Welcome home buat kamu. Nah, saya juga berdoa, rindu berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Adakah di antara kalian? Yang ada, mari angkat tanganmu dan ikuti doa saya. Bapa yang baik, terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya adalah orang yang tidak layak menerima kasih-Mu, tapi Engkau tetap tidak menyerah untuk hidup kami, untuk hidup saya, sehingga saya diselamatkan. Terima kasih Yesus buat karya keselamatan yang begitu hebat, luar biasa di atas kayu salib. Engkau mati, gantikan dosa saya. Terima kasih. Dan hari ini saya mau mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Engkau adalah Yesus satu-satunya juru selamat pribadi dalam hidup saya. Mari masuk ya Roh Kudus, penuhi hidup saya dari hari ini sampai selama-lamanya saya mau bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Nah, ayo kalian klik link Welcome Home di atas. Kami pengen mengenal kalian lebih lagi dan hopefully bisa lihat kalian ada bersama-sama dengan kami di dalam kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah CG atau Connect Group. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Amin. Dan setiap engkau Army of God dimanapun kau berada, angkat tanganmu dengan antusias hari ini biar berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertaimu sehingga engkau menjadi AOG yang hebat, AOG yang luar biasa, AOG yang kuat dan hidup terus di dalam kekudusan. Diberkatilah engkau dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Happy Sunday.